Halo sahabat Looking for Facts. Sangat buat kita terkejut di Indonesia maupun di dunia persepakbolaan dunia. Hal ini dikarenakan timnas U23 Indonesia yang selalu diremehkan, akhirnya membuat kejutan setelah berhasil mengalahkan raksasa Asia, yaitu Korea Selatan, pada babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Laga Korea Selatan versus Indonesia ini digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Jumat pagi tadi. Semua penduduk Indonesia terharu, dan buat kita merinding melihat pertandingannya. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia U23 yang meraih kemenangan penting di Piala Asia U23 2024, yang tidak hanya membawa mereka satu langkah lebih dekat ke final Piala Asia, tapi juga mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024, Indonesia juga mencatatkan sejarah dalam sepak bola nasional. Pada pertarungan selama 120 menit ini, kedua tim bermain dengan imbang dengan skor 2-2, koleksi 2 gol penyerang Indonesia, yang dicetak oleh Rafael Struijk, yang dibalas Korsel lewat gol bunuh diri Koman. Selanjutnya, Indonesia akan menjalani duel semifinal menghadapi pemenang laga Uzbekistan kontra Arab Saudi yang akan berlangsung Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di Stadion Internasional Khalifa, Doha. Kemenangan Indonesia ini adalah rekor pertama tim Garuda Muda yang unggul atas Korsel dalam kelompok umur U23. Pertemuan antara kedua tim menunjukkan dominasi Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan dalam 7 pertemuan terakhir. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Tim Korea Selatan ini telah mempersiapkan dirinya dengan sangat mantap. Faktanya di babak kualifikasi saja mereka berhasil menyapu bersih semua pertandingan di babak grup Piala Asia U23. Korea Selatan berada di grup B bersama dengan Jepang, China, dan Uni Emirat Arab. Tim Korea Selatan mampu mencatatkan rekor sempurna dengan memperoleh 9 poin dalam 3 pertandingan tanpa sekalipun kebobolan. Meskipun demikian, tim Garuda Muda mampu memporak-porandakan pertahanan Korsel dengan menyarangkan 2 gol pada babak normal, dan 11 gol dalam drama adu penalti. Permainan timnas Indonesia patut dicap bukan kaleng-kaleng. Selama 120 menit pertandingan, statistik asuhan Shin Tae-yong jauh unggul dibandingkan Korea Selatan. Tembakan ke gawang timnas unggul 21 kali, berbanding 8 kali oleh Korsel. Begitupun dengan tendangan ke gawang, Indonesia tercatat 5 kali, sedangkan Korsel hanya 2 kali. Luar biasanya, penguasaan bola Marcelino dan kawan-kawan unggul 53% melawan 47% oleh Korea Selatan. Akurasi operan bola timnas pun tercatat 81% dengan jumlah operan 539. Jalannya pertandingan sangat seru dengan saling balas serang dan permainan terbuka. Tampak Indonesia seperti pemain dunia, sampai tak mengenal lawan, yang peringkat dunia Korsel yang berada di angka 23 dunia. Dalam pertandingan ini, Indonesia walaupun tidak diunggulkan berani menampilkan pola serangan dengan sentuhan 1-2. Gol pertama sebenarnya datang dari Korea Selatan di awal babak. Akan tetapi dianulir oleh wasit karena offside, yang melihat kesalahan itu melalui VAR. Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat gol cantik Rafael Struijk pada menit 15. Sayangnya gol bunuh diri Komang Teguh membuat kedudukan imbang di penghujung laga. Akan tetapi Struijk kembali berhasil membuat Indonesia unggul 2-1 pada injury time sebelum turun minum. Laga ini sempat panas dan membuat Lee Yang Jun mendapatkan kartu merah setelah melakukan tackle keras kepada Justin Hubner. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu 2 kali 15 menit. Kedua tim tetap saling serang seperti tanpa lelah, namun tidak ada gol yang tercipta, sehingga harus berakhir pada adu penalti. Indonesia menang dengan skor 11-10 pada adu penalti,
Namun ada insiden penalti Hubner yang mampu ditepis, akhirnya harus diulang setelah kiper Korsel ketahuan melangkah dan melewati garis gawang terlebih dahulu. Inilah namanya sudah takdir Indonesia menang. Skor akhirlah yang menentukan kemenangan. Jarak peringkat tim sepak bola Indonesia dan Korea Selatan berjarak 111 peringkat FIFA. Pada laman resmi FIFA, Timnas Indonesia menempati urutan 134 dengan torehan 1102,7 poin. Sedangkan Korea Selatan berada di urutan ke-23 dengan koleksi 1563,99 poin. Peringkat ini per April tahun 2024. Piala Asia U23 di Qatar tahun ini adalah ajang debut Timnas. Walaupun baru pertama kali, tim Garuda mampu terbang hingga ke babak semifinal. Pencapaian ini rupanya telah ditarget oleh pelatih Sintayong di awal turnamen. Meskipun banyak yang mendukung, namun tetap ada yang menyaksikan target tersebut. Namun saat ini berhasil dibuktikan lewat polesan Ciamik, STY, pasukan Garuda Muda mampu mencatatkan sejarah yang gemilang. Dengan begini timnas hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa tampil di ajang Olimpiade Paris 2024. Tiket ke Olimpiade dihasilkan melalui juara 1, 2, dan 3, dan secara otomatis lolos ke Olimpiade. Lawan Indonesia nanti adalah antara Arab Saudi atau Uzbekistan. Jika mampu menang dan masuk ke final, Indonesia dipastikan dapat tiket ke Olimpiade. Sementara jika kalah di semifinal, Indonesia masih berpeluang lolos lewat penentuan juara 3.